Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini ibu akan menyambung materi kita minggu lalu. Materi hari ini akan ibu bahas mengenai kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian atau disebut dengan LPNK. Di sini ibu akan membahas 3 bagian. Yang pertama, kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Yang kedua, klasifikasi kementerian di Indonesia. Yang ketiga, lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, langsung saja ke materi yang pertama mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Tahukah kamu bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensial? Presiden sendiri memiliki 2 wewenang. Yang pertama, sebagai kepala negara. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan. Kementerian. Pastinya kalian sudah sering mendengar Kementerian Negara, istilah Kementerian Negara. Mungkin ketika kalian melihat berita atau melihat internet. Kementerian sendiri diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan serta bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan tugas kementerian menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh lembaga kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Jadi, presiden itu punya wewenang untuk membentuk menteri-menteri negara. Nah, kumpulan para menteri-menteri dinamakanlah kabinet. Setiap presiden itu berhak memberikan nama kabinetnya. Nah, di sini ada nama-nama kabinet 2019 sampai dengan 2024. Yang pertama itu ada Bapak Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Polhukam, ada Bapak Erlangga Hartono sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada Bapak Muhadjir Effendi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Bapak Luhut Binsar sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ada Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, ada Bapak Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara, ada Ibu Titi Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, ada Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, ada Bapak Farul Razi sebagai Menteri Agama, ada Bapak Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM, ada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ada Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada Bapak Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan, ada Ibu Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, ada Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja, ada Bapak Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian, ada Bapak Agus Supramanto sebagai Menteri Perdagangan. Nah, selanjutnya ada Bapak Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Bapak Basuki Hadi M sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Ada Bapak Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, ada Bapak Joni G. Plate sebagai Menteri Koordinator dan Informatika, ada Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, ada Ibu Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Bapak Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ada Bapak Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada Bapak Sofyanda Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruangan, ada Bapak Suharto Manorfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Bapak Tajul Kumolo sebagai Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau BENPA-RB, ada Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nah, selanjutnya ada Bapak Tanten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM, ada Bapak Wisnu Tama Kasubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Ibu Gusti Ayu Bede sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Bapak Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, jadi inilah nama-nama kabinet di masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara Republik Indonesia, juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK yang berjumlah 31 lembaga. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri negara. Tugas LPNK yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan lembaga kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian adalah sama. Mereka sama-sama berada di bawah presiden, membantu presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Kemudian ada 3 kementerian negara yang nomenklatur atau nama kementeriannya ada di Undang-Undang Dasar, yaitu ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Pertahanan. 3 kementerian ini yang menggantikan tugas presiden apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan tugasnya bersama-sama. Lembaga kementerian sendiri berfungsi melakukan tugas kementerian yang sifatnya birokrasi dari eksekutif atau presiden yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan tugas lembaga pemerintahan non-kementerian lebih fokus pada bidang kearsipan seperti pengkajian, penyusunan, perencanaan, dan lain-lain. Selanjutnya, LPNK. Apa itu LPNK? LPNK sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengordinasikan. Nah, di sini Ibu ada membuat contoh-contoh dari LPNK itu sendiri. Yang pertama ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Reformasi Birokrasi. Yang kedua, ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang ketiga, ada Badan Intelijen Negara atau BIN. BIN itu sendiri menurut peraturan Presiden tahun 2015, BIN itu di bawah koordinasi Menko Polhukam atau Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan. Tapi
Pada tahun 2020, Presiden mengeluarkan sebuah aturan atau Perpres nomor 73 tahun 2020 yang berisi bahwa BIN langsung bertanggung jawab kepada Presiden, bukan lagi kepada kementerian. Yang keempat, ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur. Yang kelima, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keenam, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah koordinasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sampai di sini materi yang Ibu jelaskan. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa memahami video yang Ibu jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.